Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pergaulan merupakan hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Sejak kecil, kita sudah diajarkan untuk bergaul dengan orang lain. Bahkan saat ini, beberapa orang tua sangat khawatir jika anaknya lebih banyak menyendiri karena dianggap kurang bergaul dengan orang lain dan cenderung untuk dikucilkan dalam komunitas. Bergaul dengan banyak orang memang sangat menyenangkan karena kita mendapatkan banyak teman yang bisa kita ajak bermain, berbagi, dan saling mendukung dalam banyak hal. Namun seringkali banyak ditemui anak-anak muda yang salah dalam bergaul, di mana bukan memberikan dampak yang positif, melainkan dampak yang negatif. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ketika saya tinggal di kos. Beberapa teman saya salah dalam bergaul. Teman-temannya membawanya untuk mabuk-mabukan, berpesta pora, main perempuan, sehingga beberapa dari mereka akhirnya harus putus sekolah. Beberapa dari mereka ada yang membohongi orang tua dengan memakai uang sekolah untuk berfoya-foya. Dan ada juga yang sampai akhirnya merasakan nikmatnya jeruji besi. Saudara, tanpa disadari, kita cenderung berpotensi untuk salah pergaulan. Namun dalam kitab Kejadian, ada satu-satunya orang pada zamannya yang tidak salah dalam bergaul. Kejadian 6 ayat 9 berkata, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh pada waktu itu
berada di tengah orang-orang yang bejat, orang-orang yang hidup dalam kejahatan dan tidak takut akan Allah. Tetapi dalam nats ini, kita diberitahu bahwa Nuh hidup bergaul dengan Allah. Keberadaan Nuh yang hidup bergaul dengan Allah inilah satu-satunya yang menjadi keunikan Nuh. Lalu mengapa Nuh bisa hidup bergaul dengan Allah? Dalam Kejadian 6 ayatnya yang ke-8 mengatakan bahwa di antara orang-orang pada waktu itu, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Oh, ternyata Nuh sebenarnya tidak jauh berbeda dengan orang-orang pada zaman itu. Namun karena kasih karunia Tuhan membuat Nuh tidak salah pergaulan, melainkan ia mampu hidup bergaul dengan Allah. Betapa pentingnya peranan Allah yang penuh kasih karunia dalam kehidupan Nuh. Bukan saja hanya membuat Nuh bisa bergaul dengan Allah, tetapi Nuh menjadi benar dan tidak bercela olehnya. Saudara, dari kehidupan Nuh ini, kita dapat belajar bahwa satu-satunya cara agar tidak salah pergaulan atau salah dalam bergaul dalam hidup ini adalah adanya Allah yang penuh kasih karunia mengintervensi kehidupan kita. Tanpa Tuhan, kita sebenarnya cenderung memilih untuk bergaul dengan dunia yang menawarkan kesenangan yang bersifat sementara dan menuju kepada kebinasaan. Namun, ketika kita izinkan Tuhan hadir dalam hidup kita, maka kita bisa dibenarkan karena Tuhan yang membenarkan dan mengajar kita seperti guru yang membimbing kita ketika kita salah. Bahkan Tuhan menyempurnakan hidup kita yang berantakan sehingga menjadi sempurna. Saudara, ingat dengan Yesus yang digantung di salib 2000 tahun yang lalu? Ia melakukan itu karena Ia mengasihi kita, supaya kita yang berdosa dan harusnya binasa ini dibenarkan oleh darahnya yang tercurah di salib. Ia rela mati menggantikan kita, supaya kita yang tidak sempurna ini dijadikannya tidak bercela karena Ia menanggung cela kita. Jadi, saudara sama seperti Nuh yang membutuhkan Tuhan untuk dijadikannya benar dan tidak bercela sehingga kita dapat hidup bergaul dengan Allah. Demikian juga kita membutuhkan Kristus agar kita dibenarkan, disempurnakan, dan Kristus menjadikan kita hidup bergaul dengan Allah. Saudara, jangan sampai salah dalam bergaul. Jangan sampai kita memilih dunia yang hanya memiliki kenikmatan sementara, namun ternyata menuju pada kebinasaan. Namun, mari kita memilih hidup bergaul dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Yesus adalah guru kita. Yesus adalah panutan kita. Dan Yesus adalah sahabat sejati kita. Ingat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 berkata, "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Kiranya kita terus melibatkan Tuhan Yesus dalam hidup kita, sehingga kita dapat memiliki pergaulan yang benar bersama dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Allah, Bapa kami yang kekal, yang kami kenal dalam Kristus Yesus, yang sudah menyatakan diri kepada kami. Pagi ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami dapat bergaul dengan Allah. Dan hanya karena Tuhan saja kami bisa dibenarkan dan disempurnakan. Terima kasih untuk Kristus yang sangat mengasihi kami dan rela berkorban untuk menebus kami sehingga kami dibenarkan
dan menjadi tidak bercela. Terima kasih Tuhan Yesus menjadi guru, teladan, dan sahabat kami, orang yang berdosa ini. Bapa, hari ini kami akan beraktivitas. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin kami agar senantiasa hidup bergaul dengan Bapa dan melakukan seturut kehendak-Mu. Kami berdoa untuk orang-orang yang masih hidup dalam pergaulan dunia. Kiranya Tuhan juga menolong mereka agar mereka berbalik kepada Bapa dan hidup mereka juga disempurnakan dalam Kristus Yesus, Tuhan dan sahabat kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama yang mulia, Bapa yang kekal, kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.